Harta adalah amanah. Jadikan ia pahala yang berlipat ganda dengan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Harta kekayaan merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Kaya di dunia bukan merupakan satu hal yang tercela tentunya. Namun yang menimbulkan celah yaitu perilaku orang yang memiliki harta tetapi rakus dan tamak terhadap harta yang dimilikinya. Dalam rangka menumpuk harta, sebagian orang tidak segan-segan menggunakan cara-cara yang tidak halal. Dan setelah berhasil meraihnya, ada yang tidak menunaikan haknya. Atau bahkan ada orang yang tiba-tiba bakhil untuk membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan membelanjakan harta di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersikap sombong karena harta yang dimilikinya. Hal ini juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ma'arij ayat ke-19 sampai ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahul khairu manu'a." Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia akan berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan, maka ia akan menjadi amat kikir. Saudaraku kaum muslimin, agar kita sukses dan bahagia hidup di dunia dan di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala mengarahkan hamba-hambanya untuk senantiasa berdoa. Hal ini sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 201, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, mengenai ayat yang mulia ini, salah seorang ulama yaitu Imam Khazin rahimahullah, beliau menegaskan dalam tafsirnya bahwa Allah Subhanahu wa taala membagi umat manusia yang berdoa menjadi dua. Yang pertama, kelompok yang hanya berdoa untuk kepentingan dunia saja. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang kafir karena mereka tidak meyakini hari kebangkitan dan kehidupan setelah kehidupan ini, yaitu kehidupan akhirat. Sementara kelompok yang lain yaitu orang-orang yang beriman, yang menggabungkan dalam doa mereka akan kepentingan hidup dunia dan kepentingan hidup di akhirat nanti. Saudaraku kaum muslimin, para pendahulu kita yang saleh, baik dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum maupun tabi'in, telah memberikan teladan bagaimana meraih sukses kehidupan dunia dan akhirat nanti. Kita lihat misalkan kehidupan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu memiliki 4 istri. Meski sepertiga hartanya telah diwasiatkan, tapi masing-masing istrinya masih mendapatkan bagian 1.200.000 dinar. Jumlah harta kekayaan beliau radhiyallahu anhu seluruhnya adalah 50.200.000 dinar. Berkaitan dengan sikap yang mulia dari sahabat Zubair bin Awam ini, Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkomentar, ini menjadi bantahan terhadap orang-orang yang zuhud, yang tidak berilmu, yang tidak suka mengumpulkan harta dan kekayaan. Oleh karena itu, Islam tidak membiarkan seorang muslim kebingungan dalam berusaha mencari nafkahnya. Bahkan telah memberikan solusi tuntas dan mengajarkan etika mulia agar mencapai kesuksesan ketika mengais rizki, sehingga pintu kemakmuran dan keberkahan terbuka seluas-luasnya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kekayaan kadang membuat manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, zat sang pemberi harta,
Ini juga penyebab dari munculnya kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kekayaan membuat seorang tetap istiqomah dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harta itu akan mendatangkan manfaat yang sangat banyak sekali buat kehidupannya di dunia, apalagi nanti untuk kehidupannya di akhirat. Misalnya, dengan hidup berkecukupan, maka menuntut ilmu menjadi mudah, beribadah menjadi lancar, bersosialisasi menjadi gampang, bergaul semakin indah, berdakwah semakin sukses, dan berumah tangga semakin stabil, dan beramal soleh semakin tangguh, karena dia ditopang dan dicukupi dengan hartanya yang telah diwasiatkan atau diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, jika harta di tangan orang-orang yang rakus akan dunia, maka harta tersebut akan berubah menjadi monster perusak kehidupan dan tatanan sosial serta penghancur kebahagiaan keluarga. Namun sebaliknya, jika harta itu di tangan seorang muslim, jika harta itu ada di tangan seorang yang mukmin, maka harta tersebut berfungsi sebagai sarana penyeimbang dalam beribadah dan perekat hubungan dengan sesama. Mengenai hal ini, Imam Ahmad rahimahullah pernah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, harta terbaik adalah yang dimiliki laki-laki yang salih. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, harta yang digunakan oleh seorang muslim akan menjadi sebuah energi yang memancarkan masa depan yang cerah dan sebuah kekuatan yang mengandung berbagai macam kekuatan yang mulia dan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Harta juga bisa menjadi penggerak roda dakwah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat ke-8 sampai ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepada kalian hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak menghendaki balasan dari kalian dan tidak pula ucapan terima kasih kalian. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan pujian kepada seorang muslim yang begitu dermawan, yang membelanjakan hartanya dalam kebaikan. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinar terbaik yang dibelanjakan oleh seorang lelaki adalah dinar seorang yang dibelanjakan untuk nafkah keluarganya. Dengan harta yang halal dan bersih, orang-orang yang soleh terdahulu berlomba-lomba berpacu untuk mengejar pahala dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terjadi pada kehidupan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang bersaing secara sehat dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kisah ini bisa kita lihat dalam riwayat At-Tirmidzi bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah bercerita, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar bersedekah, dan ketika itu saya sedang memiliki banyak harta. Kemudian saya mengatakan, hari ini aku akan mampu mengungguli Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian aku membawa setengah hartaku untuk disedekahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Maka aku pun menjawab, "Aku tinggalkan sejumlah itu untuk keluargaku." Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang membawa semua kekayaannya ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Maka Abu Bakar pun menjawab, "Saya tinggalkan Allah dan Rasul-Nya untuk mereka." Lantas aku pun berkata, "Saya tidak akan bisa mengunggulimu selamanya, wahai Abu Bakar." Jadi,
seorang muslim harus berusaha hidup berkecukupan, memerangi kemalasan, bersemangat dalam mencari nafkah, berdedikasi dalam menutupi kebutuhannya, dan rajin bekerja demi memelihara masa depan anak agar mampu hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain dan tidak menjadi orang yang meminta-minta kepada orang lain. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, jelas sudah bahwa seorang muslim harus berusaha hidup berkecukupan, memerangi kemalasan, bersemangat dalam mencari nafkah, berdedikasi dalam menutupi kebutuhannya, dan rajin bekerja, memelihara masa depan anak agar mampu hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain, serta memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya dengan menyisihkan sebagian hartanya demi kemaslahatan kaum muslimin pada umumnya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من الهامسات إلى العاصمة وأزجي لها أصدق الأمنيات لإشراقة عذبة دائمة.